Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Ada 7 berita menarik untuk kita ketahui, tetapi nanti kita kupas cukup satu saja. Karena kalau kita kupas semuanya, maka saudara akan, "Wow, kok menarik semuanya?" Tapi dari yang menarik itu pasti ada yang paling menarik. Pertama, kemarin di media sosial sungguh luar biasa terkait dengan viral video iring-iringan rombongan Jokowi mudik. Ini penjelasan istana. Nah, menarik nggak menurut saudara? Jadi ada viral di media sosial rombongan Pak Presiden. Yang kedua adalah Refli Harun. Sebelum FPI harusnya partai politik yang dibubarkan lebih dahulu. Oh, ini kritik yang tajam ini. Masa membubarkan partai politik itu harus didahulukan dibanding membubarkan FPI? Karena terkait dengan salah satu perilaku dari aktivis partai politik. FPI korupsi satu, langsung diminta bubar. Katanya Refli Harun, partai politik itu lebih sering korupsi, mengapa tidak dibubarkan? Nah, yang ketiga, Ahmad Dhani akui belum berhasil buktikan bakatnya di dunia politik. Ini berita di Kompas, tentunya sebuah pengakuan dan menarik untuk detail dipahami, dibaca. Pertemuan AHY Anies dinilai sebagai penjajakan politik pemilu atau Pilpres 2024. Ini di Sindo, pasti menarik juga. Ketua MPR minta Komnas KIPI investigasi pemuda meninggal setelah divaksin AstraZeneca. Wow, masih menyisakan nih ya. Ini juga menarik kalau kita kupas. Nasib 75 pegawai tak lolos TWK, BKN sebut tergantung pimpinan KPK. Ada banyak. Yang terakhir, ada deal politik terkait dengan penolakan uji material Undang-Undang KPK. Ayo, mana yang paling menarik menurut saudara? Kembali bersama Agus M. Fauzi Official. Jadi dari 7 berita tadi, headline dari masing-masing media itu menarik untuk kita kupas. Tetapi ayo kita kupas satu saja ya. Terkait dengan nasib 75 pegawai tak lolos TWK, BKN sebut tergantung pimpinan KPK. Ini hubungannya dengan rekrutmen yang ada di KPK. Apakah KPK itu menjadi bagian birokrasi pemerintahan atau menjadi lembaga independen yang bisa menentukan terkait dengan masa depannya, tentunya berdasarkan undang-undang yang ada ataupun yang lainnya. Tetapi ini adalah ada 75 pegawai tak lolos TWK. Ayo kita baca saja, nanti kita kupas seperti apa sebetulnya yang terjadi. Kok kelihatannya menjadi sorotan pedas terkait dengan rekrutmen yang ada di KPK ini. Jakarta Berisata1.com, Kepala BKN Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wiwisana mengatakan nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tidak lolos tes wawancara kebangsaan menjadi tanggung jawab pimpinan KPK. Ini kok dilempar kepada pimpinan KPK ya? Ini kan hubungannya dengan seperti apa standarisasi kebutuhan wawasan kebangsaan sebagai ASN yang ada di KPK atau organik yang ada di KPK, organnya KPK. Kalau saling melempar begini, nanti tidak bisa selesai. Ayo kita lanjutkan. Lembaganya Tutur Bima akan melantik 1.274 pegawai yang lolos TWK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Ya, BKN memang akan melantik 1.274, tentunya itu tidak sedikit, termasuk mereka yang lolos di KPK. Bagaimanapun KPK yang serba memberikan keputusan hebat
untuk para pengelola negara yang bejat itu pasti mendapatkan perhatian besar. Keputusan dipimpin KPK, ujar Bima. Pelantikan 1274 pegawai KPK yang lolos tes, kata Bima, rencananya dilakukan pada 1 Juni 2021, bertepatan dengan Hari Pancasila. BKN nantinya akan menetapkan nomor induk pegawai bagi pegawai KPK tersebut. Jadi, sesudah mereka lolos, tanggal 1 Juni akan dilantik. Hubungannya dengan Hari Pancasila, apakah wawasan kebangsaannya itu atau digambarkan dengan ya bagaimana memiliki, menerapkan, mengaplikasikan terkait dengan Pancasila. Sebelumnya pelaksana tugas Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja BKN Prayogo menegaskan TWK yang dilakukan bagi pegawai KPK berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi calon pegawai negeri sipil yang lain. Jadi ada spesial, tapi harus mendasarkan pada kebutuhan KPK, tidak berbeda asal berbeda. CPNS, kata Prayogo, adalah entry level sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan. Sedangkan TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior seperti deputi, direktur, kepala biro, kepala bagian, penyidik utama, dan lain-lain, sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara. Ini yang mungkin saudara semuanya akan mensorot. Ini kok terjadi perbedaan ya? Sudah mempunyai jabatan baru diuji. Kalau begitu, bisa saja apa yang pernah mereka lakukan kemarin tidak mendasarkan pada wawasan kebangsaan. Jadi, salah semuanya. Ketika sebelumnya tidak pernah ada SP3, apakah mereka bermasalah dengan wawasan kebangsaan? Ini masalah baru kalau tidak segera diselesaikan. Assessment. Dalam melakukan asesmen TWK, kata para Yono, yang diukur mencakup 3 aspek, yaitu integritas, netralitas ASN, dan anti radikalisme. Tapi ini 3 hal ini terkait dengan asesmen itu pasti semua setuju. Hanya ukurannya apakah sudah, alat ukurnya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, itu yang selanjutnya semuanya ingin mengetahui. Seperti apa sih kok banyak sampai 75 orang tidak lolos? Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi berbangsa dan bernegara. Ini kadang-kadang bisa mempunyai arti beragam ya. Kalau dalam bahasa sosiologi itu sebuah kebijakan bisa berbeda ketika taruhlah yang menjadi pemimpin itu berbeda. Lalu netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pasti kalau yang kedua ini semuanya setuju. Yang pasti KPK itu harus netral dari segalanya. Arti radikalisme dimaksud untuk memastikan bahwa peserta tidak menganut paham radikalisme negatif, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintahan yang syah, dan atau tidak memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan keberlangsungan kehidupan bernegara. Yang radikalisme ini mungkin perlu kita bahas ya, karena mungkin terkait dengan penerjemahannya satu dengan yang lainnya perlu ada sinergisitas, perlu ada pemahaman yang sama. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan mereka yang tidak lolos. Pada dasarnya ada dalam asesmen sehingga kemudian tidak lolos, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Integritas, netralitas ASN, dan anti radikalisme. Tentunya ini merupakan hal yang perlu dipahami oleh semua aparat
penegak hukum yang ada di KPK. Tapi ingat, KPK adalah lembaga independen, dia tidak boleh dipengaruhi oleh negara. Sehingga ketika pertama tadi, integritas, mereka berintegritas. Saya yakin semuanya setuju. Kalau tidak berintegritas maka harus dicopot, jadi harus diberhentikan. Mungkin saudara juga bertanya, loh ini sudah berjalan masalahnya, apakah dari sekian tidak berintegritas? Ini kalau dipraktekkan di semua lembaga itu menarik sebetulnya. Tidak hanya pada lembaga KPK. Kalau misalkan di birokrasi yang lain, di lembaga yang lain, ada uji asesmen terkait dengan integritas, netralitas ASN dan anti radikalisme, ini diterapkan ke semua lembaga, menarik. Jadi jangan melihat negatif terhadap penilaian ini, kecuali penilaian ini hanya pada orang atau pejabat di KPK, yang lain tidak, ini menjadi masalah. Jadi berbicara integritas itu kalau ada orang yang sudah menikmati jabatannya, berpotensi untuk tidak berintegritas karena dia berusaha mencoba mempertahankan jabatannya dengan berbagai cara yang terkadang harus menggadaikan integritas tersebut. Integritas saya pikir hal yang positif, tetapi harus adil, equal untuk semua lembaga, tidak hanya KPK saja. Jangan sampai ada, oh ini kata apa itu seseorang misalnya, oh ini membalas orang-orang yang tidak puas terhadap KPK, membalas. Jangan sampai terjadi pola pikir seperti itu. Tetapi integritas sebetulnya merupakan hal yang dibutuhkan. Jadi keputusan dari BKN atau pimpinan KPK terkait dengan netralitas, saya pikir ya itu baik, meskipun BKN perlu menerapkan terhadap mereka yang sama kedudukannya, jabatannya dengan di KPK, baik the deputi ataupun yang lain. Kemudian yang kedua adalah netralitas ASN. Ya, netralitas ASN tentunya semuanya iya. Memang kalau menjadi pejabat, birokrat yang ada di negeri ini, sedikit banyak akan diganggu oleh kepentingan-kepentingan politik, sehingga netralitas sebagai ASN atau sebagai bagian dari lembaga birokrasi itu menjadi tidak netral. Bagaimanapun kalau ditanya, siapa sih yang tidak ingin jabatan atau tidak ingin jabatan naik? Pasti semuanya menginginkan jabatan naik atau dia mendapatkan jabatan lebih. Nah, ini terkadang ketika ada kepentingan-kepentingan atau permainan kepentingan, maka sebagian dari orang yang tidak tahan akan menggadaikan terkait netralitas ASN. Nah, kalau diterapkan di KPK, tentunya juga harus diterapkan di semua lembaga. Jangan sampai birokrasi kita, birokrasi yang sangat tidak netral, dia selalu mengikuti rezim yang ada. Rezim A mengikuti kanan, rezim B mengikuti kiri, rezim C mengikuti tengah. Padahal ABC terkadang ada yang perbedaan. Ini menjadi masalah. Jadi harus dikupas sampai seakar-akarnya. Yang ketiga adalah anti radikalisme. Nah, anti radikalisme menjadi kebutuhan bagi pembangunan negeri ini. Siapapun yang menjadi ASN ataupun bagian dari pengelolaan negeri, termasuk dari KPK yang independen. Radikalisme adalah musuh kita bersama. Anti radikalisme merupakan persyaratan, tetapi jangan sampai ini digunakan untuk memotong seseorang kemudian dilabel radikalisme. Karena label radikalisme itu sangat bisa dilakukan oleh atasan, kekuasaan, dan digunakan untuk sebuah kepentingan. Kalau ini diterapkan di semua lembaga dan patokannya jelas, equal untuk semuanya, maka ya aman. Sehingga anti radikalisme yang menjadi kebutuhan negara maka akan diterapkan, akan mendapatkan orang
yang betul-betul siap untuk tidak radikal. Karena Indonesia adalah negeri yang digunakan untuk seluruh kelompok, seluruh golongan, bahkan partai-partai politik yang berbeda pun dia bisa hidup secara bersama. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah nasib 75 pegawai tak lolos TWK. BKN sebut tergantung pimpinan KPK, kemudian terjawab bahwa diskriminasi dalam proses pelembagaan, kepegawaian itu perlu ditegakkan. Sekali lagi, harus sama dalam hal kebijakan terkait dengan para ASN tersebut. Meskipun sebetulnya sebagian masyarakat sudah mengkritik, ini KPK loh, berbeda dengan ASN atau birokrasi yang lain, seharusnya dibedakan. Tetapi 3 hal asesmen tadi merupakan kebutuhan dari semua lembaga termasuk KPK. Kami dukung BKN, KPK untuk menerapkan 3 asesmen tadi, tapi syaratnya adalah diberlakukan sama untuk semuanya. Tidak digunakan untuk tebang kanan, tebang kiri yang sesuai kemudian malah diangkat. Padahal dia tidak berintegritas, tidak netral, dan bahkan berpotensi untuk radikalisme. Semoga bermanfaat, semoga menjadi motivasi bagi kita untuk membangun negeri ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.